pelongo, nah itu nggak bisa jadi pemimpin. Ya, yang pelengak pelongo tahu kalian pelengak pelongo bahasa Jawa, ya, ya, pelengak pelongo atau ngowoh ngowoh tahu ngowoh, rodo bego gitu. Kalian nggak suka nyari pemimpin yang bego, benar? Cerdas, berani, pintar tapi nggak berani, nggak bisa ambil keputusan. Ya. Yang terakhir fisiknya harus tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, tampaknya hubungan antara Jokowi dengan Prabowo memanas gitu ya. Dan ini ya terdapat atau bisa terungkap melalui pernyataan Prabowo yang cukup mengejutkan ya soal sosok Presiden RI berikutnya. Ya, Prabowo mengatakan ya soal Presiden RI berikutnya ini, Prabowo Subianto mengatakan harus cerdas dan berani, gak plonga-plongo ya, harus cerdas dan berani ya, gak plonga-plongo. Itu adalah pernyataan Prabowo berkenaan dengan sosok Presiden RI berikutnya. Siapa sih yang dimaksud dengan gak plonga-plongo ya? Dan siapa yang plonga-plongo? Ya, ini tampaknya hampir semua rakyat Indonesia tahu kalau ini orang plonga-plongo itu yang dimaksud itu siapa itu eh, ketahuan itu ya. Walaupun kita tidak perlu menyatakan. Tapi kalau mungkin minta tolong sama Mbah Google gitu ya, ketik ya Mbah Google siapa itu yang dimaksud dengan Presiden Plonga-Plongo, nanti gambarnya akan keluar semua itu. Mungkin kayak begitu ya. Dan Prabowo mengatakan harus cerdas dan berani. Siapa yang dimaksud Prabowo bahwa presiden yang akan datang ini harus cerdas dan berani ya. Ini pernyataan yang cukup mengejutkan. 25 November dan sekarang ini 26 November ya. Ini Jokowi juga membuat pernyataan berkenaan dengan sosok Presiden RI berikutnya. Gitu ya. Jangan yang klimis-klimis gitu ya. Yang apa, tapi yang blusuan dan rambutnya putih. Sama sekali itu tidak masuk kategori dari yang disebut itu bukan Prabowo Subianto. Mungkin Hatta Rajasa, mungkin Ganjar Pranowo, mungkin lain gitu kan. Dan ya ini namanya orang yang kemampuan berpikirnya sederhana ya. Menunjukkan bahwa kalau orang mikirnya rakyat ada yang sampai rambutnya putih itu anggapannya adalah mikirkan rakyat. Tetapi betapa banyaknya orang diprank gara-gara orang pikirannya rambutnya putih tapi ternyata rakyatnya justru malah miskinnya dan miskin mutlaknya meningkat, itu mungkin ya harusnya diketahui. Tapi tampak bahwa ini maaf sekali pemirsa, saya baru mendapatkan berita ini. Menurut saya ini sangat mengejutkan dan ini persoalan serius tentang kenapa Prabowo mengatakan bahwa Presiden RI ini harus cerdas dan berani dan gak plonga-plongo. Siapa sebetulnya yang disindir sebagai Presiden plonga-plongo? Ini harus dikaitkan dengan beberapa waktu yang lalu tampaknya ya bahwa PKB ya itu sudah suara-suara untuk bongkar kardus durian ini sudah bermunculan. Dan kalau PKB kemudian sampai akhirnya balik badan, tidak tidak berani membuat koalisi dengan Prabowo Subianto, itu berarti mempermalukan Prabowo Subianto. Bukan Caimin yang mempermalukan Prabowo Subianto, tetapi jelas itu adalah istana. Ya, kalau kita bacanya bisa seperti itu. Karena kan beberapa kali bahkan KPK sudah gelar perkara atau expose ya untuk melihat dalam penyelidikannya berkenaan dengan kardus durian yang diduga melibatkan menteri desa atau apa zaman itu, Muhaimin Iskandar atau Caimin, itu membuat kegamangan yang luar biasa di PKB ya. Sisi lain PKB juga tampak menunjukkan kecenderungannya untuk ke Anies Baswedan. Itu disuarakan oleh Wakil Ketua PKB ya ketika
membela Anies ya atas tudingan yang dibuat oleh para buzzer berkenaan dengan politik identitas. Ya, mereka mengatakan Anies bukan politik identitas ya. Dan kalau seperti ini ya dilacak semua sampai jungkir balik para buzzer maupun bos-bosnya jungkir balik juga nggak bisa ketemu kalau Anies itu menunjukkan politik identitas gitu ya. Ini hanya otak yang ditaruh di dengkul aja mengatakan bahwa Anies itu politik identitas karena buktinya tidak, malah sebaliknya gereja di zaman Anies itu luar biasa. Tapi saya memang betul-betul terkejut ya ketika Prabowo mengatakan ya pemimpin Presiden RI itu harus cerdas dan berani, gak plonga-plongo ya. Ini saya kutip dari Gelora dan saya kira juga media-media lain juga mengutip itu. Ya, di mana Menteri Pertahanan Prabowo Subianto membeberkan ciri pemimpin yang cocok jadi orang nomor 1 di Indonesia. Ya, menurutnya pemimpin harus bisa membawa Indonesia menjadi lebih baik. Ya, apakah itu berarti meneruskan kepemimpinan Jokowi? Saya kira enggak. Yang menjadi lebih baik itu ya harus orang yang lebih cerdas daripada Jokowi lah. Terujilah kecerdasannya. Misalnya bahasa Inggrisnya, komunikasinya, perencanaannya, dan seterusnya itu. Ia menerangkan di zaman dahulu, pemimpin adalah yang bisa membuat kelompoknya bertahan hidup dengan cara berburu. Zaman itu, pemimpin bisa mengayomi kelompok kecilnya. Nanti pemimpin di antara kalian adalah siapa yang bisa memberi arah, yang bisa meyakinkan mendapatkan makan, air minum, tempat berlindung, memberi rasa aman dari ancaman manusia dan binatang buas ya. Dan dari zaman ke zaman ya itu akan berubah ya, akan seperti itu ya, tidak hanya kebutuhan pokok tapi juga kebebasan berekspresi. Dan karena itu dia berpesan kepada masyarakat agar mencari pemimpin yang unggul di banyak aspek. Misalnya sosok yang berani ya, yang cerdas ya, yang visinya tangguh. Siapa kira-kira yang dimaksud oleh Prabowo ini pemirsa? Sosok yang berani. Kalau diukur dengan yang lain-lain, Ganjar, apakah Ganjar itu menunjukkan tipe dengan sosok yang berani? Kayaknya enggak. Apakah Puan Maharani? Kayaknya enggak. Apakah Prabowo sendiri? Kayaknya enggak juga, kan begitu. Siapa yang berani? Dan apa indikasinya? Ya tampaknya yang kita berani lihat itu adalah Anies Baswedan itu. Kenapa? Ya bisa dibandingkan ya Ahok dulu ya nggak berani nutup hotel yang dipakai untuk tempat-tempat kayak begituan ya. Anies hanya suruh satpamnya itu, nggak perlu Anies turut langsung, pas satpamnya aja untuk habisin hotel yang dipakai gituan ya. Apalagi kalau Aniesnya, satpamnya aja berani, kan begitu. Yang kedua adalah melakukan perlawanan terhadap reklamasi yang ada di Jakarta. Ya, walaupun pada akhirnya nego-nego ulang karena nggak mungkin lagi kalau tanah sudah diuruk kayak begitu dikeruk lagi ya, pasti harus dimanfaatkan ya. Dan ini Prabowo mengejutkan ya, menurutnya ya sosok yang berani, cerdas, visi yang tangguh siapa? Yang bekerja dengan visi itu siapa sebetulnya? Nah, kalau bodoh mana bisa cari solusi? Itu imajinasi saya. Ya, itu imajinasi ya. Bingung kita cari mangsa di mana, kemana, dan lain sebagainya. Plonga-plongo itu nggak bisa jadi pemimpin. Saya ulangi lagi ya. Plonga-plongo itu nggak bisa jadi pemimpin. Maka harus cerdas dan berani, pintar. Ya, kalau tidak berani, nggak bisa ambil keputusan, ujubnya. Ya, inilah saya kira mungkin ya kalau sadar Prabowo yang apa yang diucapkan ini sebetulnya sudah banyak menyindir Jokowi. Dan apakah itu berarti apa yang disampaikan oleh Jokowi itu juga merupakan balasan langsung kepada Prabowo ya, di mana dia lebih memilih yang rambutnya putih sebagai tanda bahwa itu mikirin rakyat, walaupun rakyatnya malah menjadi miskin, nah itu persoalan lain. Tetapi kita melihat ya, kalau dilihat diruntut agak ke belakang, tampaknya memang kalau PKB memaksakan diri koalisi dengan Prabowo bisa buyar karena mungkin tidak dikehendaki oleh istana ya, dan
KPK dapat kerdipan mata, sekarang sudah gelar perkara, sudah ekspos, dan ini sudah barang tentu kalau naik menjadi penyidikan, maka memang nama besar Cak Imin itu bisa tumbang dan susah untuk dipertahankan. Dan itu mungkin membuat marah ya, mungkin ya, saya masih katakan mungkin Prabowo sehingga mengungkapkan pernyataannya seperti ini. Karena apa yang disebut dengan plonga-plongo, istilah plonga-plongo ini terkenal bukan zamannya SBY pemirsa dan bukan zamannya Soeharto, zaman sekarang ini ya. Presiden plonga-plongo itu ya zaman sekarang ini. Ya inilah pertarungan dan tampaknya memang siapa yang tidak takut dengan sosok figur perubahan Anies Baswedan. Istana mungkin poyang-payingan karena ketakutannya terhadap tokoh yang merupakan oposisi itu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.